Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, ketatnya persaingan penjualan mobil di Indonesia rupanya telah membuat berbagai model mobil bertumbangan. Berbagai alasan pun jadi penyebabnya, mulai dari krisis semikonduktor hingga angka penjualan yang terus menurun. Hingga awal Maret 2022 tercatat sudah ada 3 model mobil yang resmi mengundurkan diri dari persaingan di pasar otomotif Indonesia. Ketiga mobil tersebut merupakan model-model SUV yang sejatinya punya prospek cerah untuk terus bersaing. Hanya saja seolah nggak sesuai harapan, penjualan ketiga mobil itu justru nggak menggembirakan dan kalah bersaing dengan pemain lainnya. Berikut 3 mobil yang resmi pamit di awal tahun 2022. Pertama, Mitsubishi Eclipse Cross. Mobil pertama yang resmi pamit dari pasar Indonesia pada 2022 ini yaitu Mitsubishi Eclipse Cross. Berdasarkan pengumuman yang diberikan oleh PT Mitsubishi Kramayuda Sales Indonesia atau MMKSI, penjualan dan keran impor Eclipse Cross resmi dihentikan sejak awal Maret 2022. Faktor krisis semikonduktor yang masih terjadi di industri otomotif global disebutkan Mitsubishi jadi penyebabnya. Terhitung sejak Maret 2022, MMKSI telah menghentikan impor dan penjualan model Eclipse Cross untuk pasar Indonesia dikarenakan berbagai macam kondisi dan pertimbangan. Jelas Presiden Direktur PT MMKSI Naoya Nakamura. Tidak hanya itu, bila melihat data penjualannya, memang penjualan Eclipse Cross terus mengalami penurunan sejak awal meluncur pada tahun 2019. Tercatat sejak pertama kali meluncur hingga resmi pamit, SUV kompak itu hanya membukukan penjualan 1.519 unit aja. Berikutnya, Toyota CHR bensin. Sama seperti Eclipse Cross, penyetopan penjualan CHR bensin diprediksi sudah terjadi sejak awal Maret 2022. Menurut Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor atau TAM, Anton Jimmy Suwandi, angka penjualannya nggak terlalu bagus dibandingkan versi hybrid, yang jadi alasan pihaknya menyetop penjualan CHR bensin. Kita selalu melihat kebutuhan pasar dan saat ini kebutuhannya dominan ke arah hybrid, ucap Anton. Penyetopan penjualan CHR bensin ini memang terbilang wajar, sebab bila melihat data penjualannya, penjualan CHR bensin terus mengalami penurunan sejak hadirnya varian hybrid pada 2019. Ya, sejak 2019 hingga 2021, Toyota CHR bensin hanya mampu terjual sebanyak 196 unit. Angka ini jelas lebih kecil dibandingkan CHR hybrid yang mampu membukukan angka penjualan hingga 603 unit. Berikutnya, Toyota Corolla Cross bensin. Menyusul CHR bensin, Toyota rupanya juga ikut menghentikan penjualan Corolla Cross bermesin bensin. Lagi-lagi, faktor penjualannya yang kurang begitu baik dibandingkan versi hybridnya, yang jadi alasan di stopnya penjualan Corolla Cross bensin. Iya, trennya Corolla Cross sama seperti CHR, kata Anton. Bicara soal angka penjualannya, Corolla Cross bensin hanya mampu mencatatkan angka penjualan sejak meluncur pada 2020 hingga 2022 sebanyak 664 unit. Ini jelas jauh lebih sedikit dibandingkan model hybridnya yang mampu menorehkan 1.980 unit.
Oke, jadi itu adalah info update untuk mobil yang telah pamit di Indonesia. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.